Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Spirit Talk kedua malam ini. Kawan-kawan, kita masih bersama Ustadz yang sangat ceria. Ya, boleh dipanggil Ustadz, boleh dipanggil namanya kurang ajar. Ya, Ustadz Ahmad Homsani yang usianya lebih muda dari saya, tapi ilmunya masya Allah. Dan yang penting sebenarnya bukan hanya ilmu, tapi kapasitas dia main golf. Jadi kalau Pak Iyal suatu saat mau main golf, ajak Ustadz. Anda akan melihat bagaimana spiritualisme itu punya pengaruh terhadap pukulan golf. Ya, ini kita akan lihat apakah ini cuma hoax. Karena saya sampai sekarang sejujurnya hanya menyaksikan potongan-potongan gambar yang bisa saja hoax dari Instagram. Ya, tapi karena beliau itu kan ustadz dan guru saya, tentunya saya harus hormat dong. Ya, nggak boleh punya persepsi yang salah gitu. Jadi kapan-kapan Pak Iyal tolong ajak Ustadz Ahmad Homsani untuk main golf. Saya akan ikut sekedar untuk jadi caddy-nya dan merekam dan menyaksikan apakah betul klaim-klaim selama ini. Siap. Kawan-kawan, Spirit Talk yang pertama menarik banget. Kita bicara tentang bagaimana cara kita menghormati yang tidak tampak. Karena ternyata yang tidak tampak itu punya peran yang sangat besar. Terkait hal ini, Reni baru saja posting. Mohon tahu diri yang tidak ikut pekan lalu bisa langsung masuk ke sana dan habiskan bandwidth-nya supaya kami bisa monetizing YouTube channel kami. Ya, kami masih mengejar ketertinggalan kami dengan Atta Halilintar. Ya, semoga dibantu dan didoakan, dimudahkan juga. Malam ini masih nyambung, kita akan ngobrol-ngobrol Spirit Talk terkait dengan sebagaimana yang sudah kami sampaikan, apa yang penting dan apa yang dipenting-pentingkan. Tadi pagi baru ngobrol sama beberapa kawan, dan dalam celotehan itu ada yang bilang begini, Sang Pencipta tuh pernah bilang, katanya, nih Ustadz nanti tinggal konfirmasi gitu ya, kalau manusia tuh punya satu gunung emas, dia akan mencari gunung emas berikutnya. Bisa jadi karena gunung emas tuh tampak, jadi mudah diinginkan gitu. Udah gitu kan glittering ya, kelihatan mengkilat. Jadi kita kerap senang melihat yang kelihatan dan mementingkan yang kelihatan. Ketambahan lagi sebenarnya bukan cuma gunung emasnya sih, tapi bagaimana gunung emas itu secara relatif dibandingkan gunung emas orang lain. Alhamdulillah saya punya 2 gunung emas, saya lihat Muhammad Syahrial punya 10 gunung emas. 2 gunung emas saya jadi nggak pengaruh, karena saya pengen banget punya gunung emas sebanyak Muhammad Syahrial. Walaupun setelah mencapai 11 gunung emas, saya lihat, ada Irwan Dinata punya 30 gunung emas. Ya, akhirnya kita berlomba-lomba padahal yang bisa jadi nggak penting-penting amat sih, karena satu juga nggak habis-habis gitu ya. Makanya untuk itu kita hadirkan di sini guru kita Ustadz Ahmad. Beliau tentunya akan menyampaikan dalam konteks pemahaman agama Islam, tapi beliau akan mengupayakan untuk bisa universal juga. Ya, jadi sesi ini tidak tertutup hanya untuk kawan-kawan yang Muslim, siapapun boleh bebas. Ya, this is open for everyone, tapi kami menggunakan ajaran Islam sebagai basis. Ya, Ustadz Ahmad sehat? Sehat, alhamdulillah. Kapan terakhir golf? Terakhir golf hari Ahad yang lalu. Ahad yang lalu. Keren banget sih, Masya Allah ya. Next time saya minta Ustadz Ahmad tidak menggunakan peci, tapi gunakan topi yang buat kalau main golf gitu ya. Boleh ya? Gini ya? Masya Allah ya, lebih pas. Yes. Lebih cocok. Ya, udah disiapin emang. Nunggu ditanya dulu Pak Doni. Iya. Kita kan emang sebelumnya kan udah sepakatan gitu ya, Ustadz ya. Ustadz, saya tahu Ustadz waktunya hanya sampai jam 9, tapi insya Allah kalau masih ada orang di sini, kita akan lanjut sampai Qiyamul Lail bareng. Enggak, sampai jam 9.30. Ustadz katanya dipanggil oleh Jokowi, ya. Jadi nanti tinggal di salam buat Pak Presiden. Baik, mohon maaf. Ini bercanda ya, ini bercanda. Jangan dipandang terlalu serius ya. Karena spiritual pengen yang nomor 3 selanjutnya kan, nggak pengen berhenti sampai sini. Bener banget. Bener banget. Jangan sampai spiritual 2 terus abis itu nggak boleh ada lagi. Kita harus memperbaiki. Saya cuma nyampaikan itu aja ya lo ya. Iya bener Pak. Gampang kok. Kalau di sini yang senantiasa ditampilkan dia aja nggak sadar, namanya Sonson. Ya, jadi kalau nanti ada yang perlu dipersalahkan, Pak Mas Sonson tuh selalu dengan berlega dia akan mengajukan dirinya ya sebagai korban. Ustadz. Ya. Apa sih sebenarnya yang penting dan apa sih yang ternyata dipenting-pentingkan?
Siap. Rene, gini ya teman-teman semuanya. Kita banyak sekali nyebut di keseharian kita menggunakan kalimat yang penting saya harus, yang penting saya. Saya sebelum ngucapin sesuatu yang penting, kadang-kadang ini mohon maaf, kalimat kalau sudah dimulai yang penting, kadang-kadang kita suka sembunyi berselimut pada kalimat yang penting, padahal itu alasan kemalasan kita. Yang penting, saya kasih contoh. Saya ayah misalkan, kita yang laki-laki jadi suami, lalu kemudian yang penting saya udah transfer ke kamu, istri gitu. Urusannya pokoknya kamu, gimana kamu ngurusin anak, gimana kamu kemudian ngurusin. Itu kalimatnya yang penting. Iya, tadi barusan pas Ustadz ngomong istri itu, istri saya yang ada di samping saya langsung nunjuk saya. Mohon kalau bisa gunakan contoh-contoh yang lain ya. Karena dan saya rindu kalimat kalimat itu ya. Nah, kita sering, saya mau masuk lewat pintu masuk ini. Banyak banget kita tuh bersembunyi dengan kalimat yang penting, padahal kita pengen bilang bahwa kita tuh malas. Malah hal ini malah jadi nggak penting. Kalau kemudian konteksnya tadi yang saya bilang, karena kita malas bergaul sama anak, nemenin anak, lalu kemudian kita mengatakan, yang penting gue udah transfer. Yang penting gue udah kirim duit, uang belanja udah gue kasih, uang sekolah udah. Jadi profil ayah hilang di keluarga. Kita nggak punya waktu untuk kemudian main sama anak, tapi kita punya waktu sebanyak-banyaknya sama klien. Kita punya banyak waktu kemudian bareng sama klien, bahkan sampai ke lapangan golf, 18 hole Mas Rial. Tapi setengah jam gitu. Mohon maaf ya Mas Rial, karena Rene nggak tahu lapangan golf. Jadi main golf tuh nggak 1 jam ya Rene. Nggak 1 jam setengah. Butuh 4 sampai 5 jam gitu ya. Ini buat yang nggak ngerti aja gitu. Nggak apa-apa, saya butuh dijelaskan seperti itu. Dan tadi saya yakin semua perempuan yang ada di sini, termasuk Intan Yamuna, Arminta, Anissa, itu semua gini semua. Ya, saya sepakat, walaupun dia videonya nggak nyala, pada saat Ustadz ngomong tadi semuanya tuh mengangguk. Saya lihat itu, Aini juga mengangguk semua. Silakan lanjut Ustadz. Yang laki-laki sebagian dalam hatinya berkata, kayaknya salah Ustadz nih, salah guru. Nah, Rene, jadi ketika menyebut kalimat yang penting, banyak sekali kemudian kita bersembunyi itu. Konteksnya yang lain misalnya, yang penting mah gue udah sholat. Meskipun sholatnya, zuhurnya itu jam 2:30 sore gitu. Jadi banyak kalimat yang penting, kita bersembunyi di situ. Yang penting, pokoknya yang penting udah ngaji. Walaupun cuma Al-Ikhlas doang. Itu pun dibacanya sebelum tidur. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu aja. Dan ini kalimat-kalimat yang penting. Sama kayak di kantor kan. Banyak yang kita bilang, saya pokoknya nggak mau tahu. Yang penting saya. Nah ini nih. Kalimat udah kalimat yang penting. Itu kan tanda kita nih nggak mau tahu gimana karyawan, gimana kerjaannya. Pokoknya yang penting. Nah kita sering bersembunyi pada kalimat yang penting. Yang penting ini nggak penting gitu. Yang penting ini malah kemudian nggak penting. Jadi ini cuman narasi yang dibuat buat kemudian kita bersembunyi di situ, padahal kita nggak mau gerak, nggak mau kemudian lebih jauh lagi menganalisa. Nah ini kalimat yang sering kita bilang yang penting. Bahasa yang tadi digunakan di Spirit Talks yang di flyernya itu, ini sebenarnya yang dipenting-pentingkan. Ini makanya di kita ini, Rene, yang mau kita ambil, yang benar-benar dibilang yang penting, harus ada satu yang kemudian ngebarengin kalimat yang penting ini. Kalimat yang penting. Ya harus ada hal lain yang harus dibarengin sama yang penting ini. Yang penting ini bermanfaat atau enggak. Kalau bermanfaat, manfaatnya berkepanjangan atau enggak. Ini 3 narasi harus disambungin. Jadi kalau ada pertanyaan ini sesuatu yang penting, kalau bisa menjawab ini maka harus selesain dulu narasi selanjutnya. Kalau ini penting berarti ini bermanfaat atau enggak. Kalau ini bermanfaat berkepanjangan atau tidak. Kalau enggak ya jangan. Saya ngasih contoh Rene. Alhamdulillah ya namanya kita jadi ustadz, rezeki banyak. Ya mau beli apa lagi saya nggak ada pilihan. Akhirnya saya beli jet pribadi. Ini kan penting. Nih jet pribadi penting ya penting dong. Biar manfaatnya buat apa? Ya biar nggak macet Ustaz. Tapi untuk sampai ke jet pribadi kan tetap macet, nggak bisa parkir di pondok saya. Ini gitu loh maksudnya loh. Jadi kalau ngomongin yang penting, ngomong dulu yang bermanfaat. Karena kita masih ingat nggak pernah bilang kita mau bicara tentang alien tuh lebih awal dari Adam dulu, alien dulu. Halo,
Penting nggak sih? Bahas tentang duluan alien apa Adam itu penting ya buat kita. Nah, kalau nggak penting nggak usah dibahas gitu, gitu. Nah, ini pintu masuknya gitu nih. Tapi gini, kan itu relatif ya. Dan akhirnya kita bicara dengan parameter yang beda-beda. Buat Adia yang punya bakul bakso ada 500 gitu ya. Tentunya dia punya time span yang pendek untuk keluarganya karena dia sekarang punya amanah gitu ya. Dari investor atau dari yang lain gitu. Bagaimana kemudian kita menentukan parameter yang tepat soal kebermanfaatan ini? Kan artinya gini, keluarga butuh kita, anak buah butuh kita, gitu kan. Dan ini baiknya mungkin juga nanti kita colek Pak Iyal, Pak Irwan gitu ya, untuk ikut ngobrol sebagai Pak Faisal, karena mereka sebagai CEO punya tanggung jawab yang nggak main-main gitu. Nah, bagaimana? Ya kita belum jadi seperti mereka, tapi kan doa kita untuk bisa mendapat amanah seperti mereka dan bisa menjalankannya dengan baik dimulai dari kita sekarang. Bagaimana menatanya? Menata kepentingan itu. Siap. Semua hal kita, semua relatif. Waktu kita relatif. Waktu kita nggak sama. Saya kemudian ngajar yang jadi karyawan nggak sama. Yang jadi karyawan sama yang CEO nggak sama. Di sini banyak banget. Yang kemudian dagang nggak sama. Tapi ada yang sama kan? Ada yang sama. Ada satu titik, ada satu garis yang semua kita pasti akan nyampe ke sini. Yaitu kita pasti mati. Kita itu pasti, ajal itu sampai. Maka yang penting adalah apa yang kita lakuin sekarang, kebermanfaatannya itu sampai kemudian ajal kita itu tiba, itu masih terus nyampe sama kita. Makanya kita ini, khususnya kemudian kita, agama kita ini, Sang Pencipta ini bikin sesuatu yang manusia itu senang sama uang, Rene. Maka dibikin satu sistem oleh Tuhan ini gimana uang ini bisa diabadikan. Cuma sayangnya kita kenalnya uang itu bisa diabadikan. Sayangnya kita kenalnya deposito. Sayangnya kita kenalnya kemudian itu nggak salah. Cuma ada yang kemudian kita lupa. Ada satu lagi yang penting banget ini. Karena sama semua ngerasain, yang diabadikan uang namanya jariyah. Jariyah ini adalah pengabadian uang. Pengabadian uang. Saya ini teman-teman Pak Sahrial dan teman-teman yang lain. Perusahaan bisa naik turun, betul ya Rene? Yang tadinya untung luar biasa, pandemi bisa punya utang luar biasa, betul ya? Atau sebaliknya. Maaf. Ada yang sampai bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Dia nggak bisa bayar karyawan, dia kurangi karyawan. Berarti uang dia nggak abadi dong. Keuntungan dia nggak abadi. Berarti yang abadi meskipun dia bangkrut, yang dia titipin ke anak yatim misalnya, yang dia kasihin ke ponakan-ponakan yang nggak bisa sekolah misalnya. Ini kan jariyah yang abadi. Jadi semua punya waktu yang relatif, semua punya pekerjaan yang beda, tapi kita punya satu garis yang sama. Apa itu? Ajal, mati. Berarti yang kita kerjain sekarang, kebermanfaatannya harus berkepanjangan sampai kemudian matian kita. Jadi ini diabadi. Saya kasih contoh lagi. Apalagi yang abadi dan apalagi yang penting anak kan. Anak, istri, kita sudah nggak bisa kemudian ibadah macam-macam. Nggak ada lagi nih spirit talks kalau misalkan kita sudah. Tapi anak dan istri kita masih bisa diabadikan. Kiriman kebaikan-kebaikan, transferisasi kebaikan itu atau bahasa yang kita rutin adalah jariyah. Jariah ini mesti terus pun juga doanya mereka, doanya anak. Nah itu yang penting. Makanya Rene, penting banget buat kita ngerti bahwa satu lagi kan untuk menuju Firdausil A'la itu kan nggak bisa sendirian. Semuanya harus berkelompok-kelompok. Sayang banget kalau seandainya dalam bisnis kita jalaninya sendirian doang. Sayang banget kalau kita kerja cuma menghabiskan sendiri aja. Sayang banget kalau kemudian kita baik sendiri doang. Di keluarga yang paling soleh, paling baik suami doang. Sayang banget. Karena nanti menuju pintu ke surga itu tidak ada yang sendiri. Semuanya pasti berbondong-bondong. Makanya yang penting yang disebut ini adalah yang berkepanjangan. Maka kalau ada orang, maaf ya Rene, maaf. Terus kemudian kita diangkat jadi jabatan. Oke, Ahmad Hamsani diangkat ya jadi komisaris misalnya. Mohon maaf yang menjadi komisaris. Aku batal,
batal. Tadinya udah diajukan tapi terus nggak jadi, batal jadi. Misalnya, maaf nih Mas Sahrial, kapan lagi bisa nembak Bapak Komisaris ini? Misalkan kita mau bilang, oke, Ahmad Hamsani jadi komisaris ya? Iya, misalnya. Lalu kemudian, kalau kemudian, oh ini penting. Seberapa penting kan cuma periodenya 2 tahun. Seberapa penting? Paling lama 2 kali periode 4 tahun. Rugi banget lah. Tapi jauh dari itu, gimana kalau kemudian mumpung punya kemudian ini jabatan, kita bisa bermanfaat sehingga kemudian dikatakan nggak penting-penting banget pada jabatan kalau seandainya yang kita lihat hanya jabatannya. Tapi kalau bermanfaatnya, ini luar biasa. Saya kasih contoh ini. Kalau ya, saya cuma ngajar 2 orang, kebaikan untuk 2 orang. Tapi kalau orang CEO misalnya, punya 100 karyawan, lalu kemudian dia nasihati kebaikan sama mereka, kebaikan itu dikerjain. Itu kan abadi ilmunya ya. Abadi. Maaf nih, Kang Sahrial, meskipun sudah tidak jadi CEO, meskipun udah nggak jadi komisaris, yang kita kemudian kasih motivasi sehingga mereka semangat, kan kebaikannya masih terus abadi kan. Meskipun kita nggak di kantor itu lagi. Karena kan pasti berubah kan. Hari ini kita ada di kantor ini, mungkin kita berubah di kantor yang lain, mungkin kita jadi komisaris di sini, pindah di komisaris yang sana. Tapi perpindahan kita menyisakan ilmu, sharing kebajikan, yang kemudian terus bermanfaat, apalagi terbuat sistem di situ. Wah keren banget. Misal saya kasih contoh aja nih. Kalau ada yang kemudian misalnya yang sakit, kita udah bikin sistem bantu mereka. Kalau kemudian ada yang kesulitan, lalu kemudian kita bantu mereka. Itu kan akan terus berjalan. Nah itu penting. Itu penting. Wow. Jadi kalau saya supaya terkesan pinternya bukan Ustadz aja, tapi juga nular ke saya. Yang benar-benar penting itu artinya nomor 1 dia bisa bermanfaat. Bermanfaat artinya bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Dan keabadian. Dan keabadian itu bisa dilakukan oleh kita yang nggak abadi. Dalam bentuk hal-hal pilihan-pilihan hidup kita yang mencerminkan itu. Kurang lebih gitu ya Ustadz ya? Betul. Tuh kan, cakep. Pinter bang, pinter. Pinter. Bapak jabatannya apa sih? Rene Soehardono itu jabatannya apa? Nggak ada, belum nggak jadi. Kemarin tuh nggak jadi. Rakyat biasa ya, rakyat biasa. Ya, masih rakyat biasa. Baik. Penulis Ustadz, penulis. Baik. Kawan-kawan, silakan kalau ingin bertanya. Ustadz, saya sekedar memanjangkan, mungkin ada kawan-kawan yang nggak paham Firdaus al-A'la itu apa, karena kan tidak semua yang ada di sini kawan-kawan yang Muslim, ada juga non Muslim. Maksudnya itu apa? Jangan-jangan yang Ustadz masuk tuh restoran di mana gitu. Itu kebaikan yang berkepanjangan, Rene. Jadi ada kebaikan yang cuma kita lakuin selesai sampai situ aja. Misalnya saya kemudian datang, lo kemudian ketemu sama Rene, ngobrol-ngobrol, seru di situ aja. Yang kita obrolin misalnya tentang Indonesia lawan Singapura, kita ngobrolin tentang bola, olahraga, selesai sampai situ. Saya pulang, udah selesai. Tapi kalau kemudian yang saya obrolin dengan Rene, lalu kemudian kita obrolin jadi sesuatu yang baik, namanya spirit talks, kan jadi ngobrol, melibatkan banyak orang. Setelah obrolan ini, maka kebaikan-kebaikan ini masih melekat kan? Ada yang kemudian, oh iya, berarti yang tadinya mau beli pesawat jet, nggak perlu lah. Yang lain aja gitu. Mungkin helikopter. Di lapangan gitu, golf aja Ustaz. Lapangan golf aja misalnya. Jadi dipentingkan, karena nanti selanjutnya Rene kalau boleh disambungkan lagi, ini kalau ngomongin yang penting, ini terkait sama yang what you need kan, apa Betul. Yang dibutuhkan, bukan what you want. Dan Allah, sang pencipta ini memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Benar, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita mau dari rumah ke kantor, ada transportasi, ya perlu mobil, oh berarti butuh. Berarti yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas budget yang kita punya. Tapi kalau kemudian sudah ada, lalu kemudian ada Avanza, Innova, tapi karena ngerasa kurang gimana gitu, akhirnya diputer. Harus naik yang Alphard, harus naik yang Velfire. Harusnya dia bisa bolak-balik. Akhirnya luar biasa kan. Jadinya apa yang terjadi? Utang. Jadinya kelilit. Jadinya itu yang dimaksud. Kan yang penting yang dibutuhkan nyampe-nya. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi problemnya di situ. Jadi
apa yang butuh buat kita, kadang-kadang dikalahkan sama gengsi yang kita ingin. Nah ini nggak penting Bang. Padahal esensinya penting, betul penting. Saya kasih contoh nih. Padahal kita kepengen punya tempat tinggal, asik, seru kan? Pengen banget. Tapi karena gengsi, kalau ditanya tuh gini Rene, alamatnya di mana? Pondok Indah, Gandaria City, One Park, enak disebutnya gitu. Sebutnya enak. Tapi kalau rumahnya di mana? Jalan Madrasah, apa? Di mana ya? Tamaris tuh Ustaz. Kurang bergengsi emang tuh. Tamaris tuh Jalan Madrasah. Jadi Mas Tahria, dekat pesantren enggak? Mana madrasah? Haji Nawi. Itu negara mana orang nggak tahu gitu. Nggak tahu. Jadi ini yang jadi problem. Yang jadi masalah tuh ini. Ini Rene. Jadi ini jadi nggak penting. Karena kita mengalahkan yang kita butuhkan dengan gengsi. Ini penting banget. Perlu kita blok. Wow. Sementara saya baru ngelihat kemarin di Gandaria City juga ya, hiburan menyenangkan, bayarnya nanti aja gitu, supaya bisa posting foto-foto epic di Instagram. Bayar nanti. Jadi benar-benar yang diusung. Mungkin kita butuh liburan ya Ustadz ya. Tapi pada saat kita udah harus berhutang untuk liburan itu yang ngeri ya sebenarnya. Iya. Itu udah ini yang sempat kita obrolin sesaat itu ya. Iya. Ya itu luar biasa. Saya masih kadang berpikir nih, gimana caranya orang bisa liburan sementara liburannya ngutang. Itu tuh nggak kebayang saya. Nggak kebayang. Punya switch on, switch off Ustadz. Jadi pas liburan nggak mikirin hutangnya. Bisa jadi kayak gitu. Wow, ini baru separuh jalan kita. Kawan-kawan yang baru gabung, Ustadz Ahmad akan bersama kita sampai jam 9. Tapi jika masih ada orang dan ingin ngobrol-ngobrol, kita akan lanjut sampai 9.30. Kita udah dapat banyak banget. Kalau ada yang hendak bertanya, hendak berinteraksi dengan Ustadz langsung atau dengan siapapun yang ada di sini, silahkan. Kaidah yang tadi diperoleh adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan untuk bisa mendapatkan keabadian. Tadi Ustadz sudah menyebut ya bahwa yang penting itu adalah memahami kematian, dan setelah kematian itu sudah nggak ada lagi. Kita kan belum pernah ketemu orang yang udah mati terus balik lagi gitu ya. Kedua, anak dan istri atau keturunan ya yang senantiasa mendoakan kita gitu. Yang menariknya adalah anak istri mungkin masih ingat ya Ustadz ya. Istri bahkan mungkin udah lupa gitu, apalagi yang anggukannya kenceng banget gitu kan. Ini aku nyolek si Bu Haja gitu soalnya anggutannya kayak headbang gitu barusan. Kayaknya Rene, kalau jok nih jok aja ya. Mohon maaf. Jok aja, jok ya. Ini bercanda ya, bercanda. Ini cuma bercanda. Bercanda. Kalau kita ngelihat anak orang gitu kan, kita ingat sama anak kita dulu lucu banget. Tapi yang kita ngelihat ibunya orang lain, itu kita saya nggak mau lanjutin takut sama Bu Muna. Aduh, parah. Aduh, oke. Kan kalau dari ilustrasinya Ustadz saya nulis gini, udah mau diangkat ya pengangkatan dan kita cari baju terbaik. Tapi yang kita nggak tahu, nggak berapa lama kemudian hidup kita selesai atau nggak berapa lama kemudian ada gempa gitu ya. Gimana sih Ustadz menyiapkan diri memasuki satu pintu yang pasti kita akan lalui gitu ya, pintu yang namanya kematian. Dan saya pikir yang ultimate kan itu ya, bisa jadi ya. Apa yang terjadi di balik pintu itu gitu ya? Apa sih yang diajarkan oleh agama kepada Ustadz dan bisa di-share kepada kita gitu? What's going on sih sebenarnya? Aneh. Dikatakan kan kita semuanya ini adalah perantau. Sehebat-hebatnya perantau, bukan yang kemudian dia hebat mentap di perantauannya. Yang hebat seorang perantau itu adalah ketika dia sudah hebat, dia kan kembali ke kampungnya. Dan kita punya satu kampung yang sama. Kampung akhirat. Kita semua punya kampung yang sama. Akhirat. Lah, berarti ini, kita ini adalah semua perantau ini yang sekarang gimana caranya mencari bekal untuk nyampe ke kampung kita. Maaf ya, saya nggak tahu.
kalimat apa? Bodoh sekali kita. Kita udah nyiapin kendaraan, cuman belum ada bensinnya, belum ada pertamax-nya. Lalu kemudian kita isi bensin di SPBU, mau ke kampung kita. Keenakan di SPBU itu, terus kita nginep. Terus kita tidur di situ, terus kita tinggal di situ. Ini kan bodoh banget gitu. Terus Untuk ilustrasi itu ya betul. Coba, lah kan maaf. Kita mau pulang kampung ke Bandung dari Jakarta. Lalu kemudian sebelum nyampe Bandung, isi bensin dulu. Pas giliran isi bensin, enak nih tempat bensinnya ya. Baunya wangi nih, kamar mandinya bagus, ada supermarketnya juga. Udah deh kita nginep di sini deh. Terus kayaknya kita menetap aja. Itu kan nggak nyambung akalnya. Kita padahal udah tahu bahwa kita mau balik ke sono. Lente ngapain menginap di SPBU? Kalau udah tahu bahwa kita akan kembali ke kita. Dan analogi ini tolong inget-inget. Jangan sampai kita kejebak di situ. Nah, kita boleh dari perjalanan, boleh dong. Kita pengen ke Malang, kita pengen ke Bandung. Sebelum sampai ke sana, kita nginep dulu di hotel. Kita kemudian, boleh banget. Jadi sesekali kemudian kita jalan, liburan, kumpul, boleh. Tapi jangan lupa bahwa kemudian apa yang kita dapat sekarang ini kita lagi ngisi bensin. Mas Syahrial lagi ngisi bensin. Adia Puji lagi ngisi bensin dengan dagangnya. Emir Zakia sedang ngisi bensin. Saya sedang ngisi bensin. Kalau bensin sudah full tank, berangkat Mas. Udah. Kita kan sudah bilang, waktu kita isi gimana? Mulai dari nol ya Mas. Gitu, udah mulai dari nol. udah kayak gitu loh. Jadi, kalau udah diisi, masing-masing kita diisi. Ayo, gak apa-apa. Dan sangat boleh sekali, Reni. Sangat boleh sekali. Ketika bensin itu nggak full tank, berangkat. Boleh banget. Sangat boleh sekali. Dan bisa banget. Apa sebabnya? Karena masih banyak pengisian-pengisian yang lain. Artinya, nggak usah nunggu sempurna dulu. Nunggu kemudian kaya banget dulu. Nunggu kemudian hebat banget dulu. Nunggu populer dulu. Nungguin Instagram centang biru dulu. Baru kemudian ngelakuin hal yang bermanfaat. Telat banget kita. Jadi ini jadi bekal-bekal kita dan nggak apa-apa. Misal saya maaf ya isi dulu lah Pertamax 100-200 ribu. Nanti di perjalanan lagi ternyata habis lagi isi lagi. Yang penting sampai ke kampung. Kampungnya kita ini perantau. Betul. Ilustrasi tadi kan clear banget kalau digambarkan sebagai pom bensin, ngapain juga kita tinggal di sana gitu. Cuman kan ini dunia rasanya nggak cuma pom bensin doang gitu isinya ya. Dan apa ya, kayak dari pekan lalu kita ngobrol yang tampak tuh selalu lebih mudah untuk diperhatikan gitu karena kelihatan gitu kan. Gimana sih cara kemudian bisa apa ya memformulasikan pertanyaannya tuh gini. Saya reverse deh. Indikator apa yang bisa kita pegang bahwa saya siap nih. Ini mungkin kurang ajar ya. Kayaknya di antara yang hadir di sini kalau ngelihat muke-mukenya yang paling siap Ustadz Ahmad gitu kan. Walaupun saya nggak mengatakan Ustadz Ahmad akan duluan gitu ya. Maaf ya. Oh, saya tersinggung ya. Iya, saya tahu. Ini supaya dipahami maksudnya. Kayak mendoakan lebih gimana ya? Enggak, saya doakan Ustadz usianya panjang. Kita masih pengen ngumpul lagi, Rene, makan bareng gitu, Nek. Iya, aku paham Ustadz, jangan ke hati dulu. Justru kalau Ustadz kan kayaknya udah you're like there, gitu nggak? Udah ada ilmunya, udah melakukan banyak berbuat baik. Ya Aditya ya. Adia juga ngangguk-ngangguk semua tuh ya. Azuri juga ngangguk-ngangguk. Pak Ukim juga ngangguk-ngangguk gitu. Yang paling siap di sini kayaknya kan Ustadz gitu. Kayaknya kalau kita dipanggil gitu, yes gitu Ustadz yang seleset gitu kan. Sementara kita masih nah, indikator apa yang kira-kira bisa kita perhatikan bahwa bro, lo kayaknya udah mulai kacamata lo nih udah dipakai cuman buat yang menurut lo penting aja nih men, tapi nggak penting-penting amat gitu. Harapannya ada super power yang kita semua bisa Ustadz pinjamkan atau berikan ke kita semua untuk bisa ini penting nih. Supaya jadinya kan nggak kayak Ababil kalau besok tiba-tiba Pak Syahrial tiba-tiba nggak, gue mau ngaji doang gitu kan, celaka juga ya. Maksudnya
Pak Irwan Dinata, udah gue mau di rumah aja sama keluarga gitu kan. Bukan itu kan maksudnya ya. Kita ingin Pak Faisal Muzaki terus udahlah saya hanya mau fokus kepada spiritual aja, kehidupan agama. Bakso udahlah dilupakan ya. Kenapa bulat-bulat juga, gue mau fokus untuk kematian. What to do, membalance itu gimana Ustaz? Iya. Paham ya? Bingung nggak sih? Gitu ya? Paham, saya paham. Paham ya? Saya coba memasukkan gini Rene. Saya coba bawa lagi ke analogiin tadi orang merantau. Ya. Namanya orang merantau, nggak mungkin Rene. Kalau kita kemudian dari Jawa Timur datang ke Jakarta, tiba-tiba baru sepekan langsung pulang, lalu kemudian ya apa yang mau dibawa? Oh, namanya perantau, silahkan gitu. Kemudian kita dapetin apa yang kemudian kita inginkan, silahkan. Tapi jangan lupa, semua perantau selalu punya momentum-momentum yang disiapkan untuk kembali ke desanya. Kita punya momentum, dan kita beruntung. Saya kasih contoh. Kita ini di Indonesia punya banget momen-momen di mana kemudian setiap mereka ingat sama kampung halamannya. Nah, kita nggak punya momen itu, Rene. Saya kasih contoh. Kalau udah kemudian ketemu bulan puasa, kalau udah ketemu kemudian bulan Syawal, itu mereka sudah kepikiran. Sekalipun dikatakan, jangan sampai ada yang pulang ya, jangan sampai yang mudik ya. Terus kemudian ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Saya nggak mau bahas panjang ya. Saya nggak mau. Hati-hati. Sampai 2 nih. Udah 3 nggak ada lagi nih kayaknya nih. Dan sampai nggak ada 3 Ustadz. Jadi, nah, yang hebat dari mereka itu adalah gimana kemudian mereka menyiapkan momen-momen itu. Saya ingin ngajak ya teman-teman, Mas Sahrial dan teman-teman, coba iseng-iseng deh, nanya-nanya, maaf Bang, coba ke warung-warung kayak, mohon maaf itu, warung-warung yang jual cuma jajan-jajanan pinggir jalan atau jual minuman. Mereka tuh tinggalnya di mana? Di warung itu. Mereka itu kemudian tidurnya mana? Di warung itu. Rene, tapi coba pulang ke Indramayu, di tempat kampungnya dia, megah banget rumahnya. Serius, Ustaz? Saya orang Jawa Timur ya, terus kemudian tanya nama tukang-tukang sate itu, Mas tinggalnya di mana? Aduh, petakan Rene, tinggal di mana? Tapi di kampungnya, aduh, rumahnya tuh besar sekali. Lah, karena dia punya momentumnya itu Rene. Lah, kita yang nggak ada adalah kita nggak punya momen itu. Momen ini yang hilang sehingga seolah-olah kita mau mengatakan tadi, kayaknya kalau pengen pulang kampung tiba-tiba udah deh tinggalin semuanya. Pokoknya masjid, pokoknya sholat, pokoknya. Aduh, padahal banyak sekali kemudian kita melihat literatur sejarah yang kemudian mereka, dan ini menarik kan, pintu surga tuh nggak satu gitu. Pintu surga tuh nggak cuma satu. Jadi pintu surga tuh banyak. Sehingga siapapun bisa milih. Artinya Rene, bahwa yang hilang dari kita, kalau kita mau ambil indikasinya adalah momennya, momentumnya. Ayo kita ambil momentum itu yang bikin kita selalu ingat sama kampung halaman kita nih, akhiratnya kita. Dan maaf ya Rene, kita diulang-ulang diingatkan. Saya kasih contoh. Diulang-ulang diingatkan. Diulang-ulang diingatkan. Kita ada yang diingatkan harian. Setiap hari diingetin, dipanggil 5 waktu supaya ngingetin sama kampung halaman. Oke lah, bagian ini kadang-kadang suka kita lupa. Mungkin karena sendiri-sendiri masing-masing. Tapi ada yang setiap hari Jumat peringatan ini ramean gitu. Setiap Jumat tuh ramean gitu. Jumat tuh rame. Jadi kita bisa ingat. Atau kemudian kalaupun ini enggak juga, masih ada yang kemudian kita di bulan Syawal, bisa juga di Idul Kurban, kita diingetin lagi. Ini momentum-momentum ini jangan sampai kemudian kita kelewat. Atau kematian orang-orang terdekat mungkin Ustadz ya. Orang yang kemudian terdekat di antara kita yang dahulu, yang kita kemarin menyaksikan. Misalkan ada orang yang kemudian dia pejabat juga, lalu kemudian dia datang di hari Jumat, lalu kemudian ternyata itu hari terakhir dia kan. Iya. Kita menyaksikan itu di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Artinya, maaf ya Rene, yang wali kota aja diambil, apalagi yang rakyat biasa, gitu Rene. Makasih buat penekanannya. Paham kok, tahu diri saya. Aduh. Jadi sebenarnya pelajarannya udah selalu dimunculkan ya. Kita yang problem tuh bukan pelajarannya, problemnya muridnya kagak nyimak ya. Ya, tawa langsung. Bener sih. Nah, problemnya kita gitu. Nah, sekarang menurut saya kita udah dihadirkan dengan
dengan pemandangan yang luar biasa. Saya nggak tahu ya. Kalau cuma yang dilihat ketika ada momentum pulang kampung yang cuma dilihat antara orang Jakarta pulang ke desanya kota besar, itu berarti kita belum lulus di episode yang kemarin. Cuma ngelihat sesuatu yang nampak. Berarti yang dilihat cuma itu aja. Harusnya kita juga bisa melihat bagian lain. Guys, tapi kan saya orang sini, statikan sini. Lu mau orang mana? Lu tetap punya kampung. Lu tetap akan punya kembali lagi. Nah, dan kampung kita sama ternyata ya, Stat ya. Kita semua manusia, anak Adam ya. Ini kan menyambung dari yang kemarin antara melihat yang nampak dan yang tidak nampak. Sayang sekali kalau kemudian kita hanya bisa melihat itu. Harusnya kita berulang-ulang. Jangan, nggak bisa orang ini kampung saya. Sebagai nggak bisa orang ini. Sebegitu mereka kekehnya itu. Nah, ini yang membuat kita sehingga momen-momen ini jangan sampai kemudian terlupakan. Momentum-momentum ini yang kemudian kita ambil. Kebaikan-kebaikan ini yang mau kita lestarikan. Jangan sampai sudah diingatkan berulang-ulang, lalu kemudian sudah ada momentumnya bareng-bareng, kita juga masih nggak ngambil, ya sudah. Ketika kemudian kita kembali, sayang banget bensinnya habis, nggak sampai. Sayang banget kemudian ketika nyampe di sana, bekalnya nggak ada, rugi banget. Dan itu macam-macam. Saya tidak katakan bahwa seperti ini ya. Ada orang yang kemudian hebat sekali dengan bisnisnya, lalu kemudian dengan bisnisnya itu membuka lapangan pekerjaan. Emang itu bukan jariah? Coba lihat yang nggak nampak. Dia yang bisa membuka pekerjaan. Emang itu bukan amal jariah? Kalau ada orang kemudian bikin masjid, bikin musola, lalu kemudian ada orang ibadah, lalu kemudian ini keren, kece, iya. Tapi ntar dulu. Kalau ada orang bikin kemudian lapangan pekerjaan dari perusahaan yang dia buka, sehingga misalnya ada beberapa toko atau kemudian dia di bidang tertentu, lalu kemudian ada, 10 orang aja bekerja di sana. Dari 10 orang itu kan dia punya istri. Dari kemudian dia keluarga punya anak. Ada istrinya yang kemudian bisa masak, ada anak-anak yang bisa sekolah. Emang ini bukan jariah? Bukan abadikah ini kebaikan ini? Dan ini abadi sekali. Artinya kebaikan ini akan terus mengalir. Ini bukan bensin lagi. Ini SPBU-nya di bawah. Udah keren banget. Bayangkan itu. Dan orang ketika diuji dengan pandemi kerasa betul. Kerasa betul. Karena mau tidak mau, ya senang tidak senang, itu akan banyak yang terkikis kena itu. Nah ini yang kemudian kita mau ambil. Maka Rene, ini bukan hanya tentang sejadah saja, bukan hanya tentang kubah saja, tetapi yang di perusahaan, tetapi yang kemudian di industri, tapi yang kemudian di kantor, yang di tempat dagangnya, itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kalau dia bisa melihat sesuatu yang kemudian tidak hanya zahirnya saja, covernya saja, tapi kebaikan-kebaikan yang bisa. Iya. Powerful. Saya nggak tahu nih apa semuanya murid-murid nih udah pada ngerti karena nggak ada yang tanya Ustadz. Tapi powerful sekali remindernya. Pak Ustadz, terima kasih. Banyak sekali tadi informasi-informasi baru ya yang klop. Sebenarnya gini, kalau saya sih terus terang, saya selalu mengatakan pada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di Tamaris, baik itu di Moya ataupun Tamaris, itu kita tuh kalau melihat sesuatu itu seperti kita main puzzle, Pak Ustadz. Kalau puzzle itu kan jelas sekali ya gambarnya. Kalau kita beli puzzle boxnya itu ada gambarnya nih. Gambarnya ini mainan-mainan yang puzzle apa ya? Yang beda-beda itu loh Ustadz, yang kayak gambar besar terus ada pecah-pecah gitu. Pecah-pecah yang berserakan itulah, kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau kita lihat box of puzzle itu kita bisa lihat, ini gambarnya ini akan menjadi seekor kuda yang menarik gitu ya. Nah, tapi itu warnanya kan macam-macam, ada yang hijau, coklat, segala macam dalam satu pemandangan itu. Nah, itu tujuannya udah jelas nih, gambarnya harus seperti itu gitu ya. Nah, tapi kita mulai itu semuanya kalau main puzzle itu kan kita ada borderline-nya. Jadi kita cari itu yang ada garis ujung-ujungnya dulu supaya kita tahu nih koridor hidup kita di sini. Ya di situ. Kemudian baru dan kemudian warnanya baru kita pisah-pisahin loh. Hijau, yang kuning, merah. Nggak bisa di-mix tuh. Kalau hijau sama merah di-mix kan susah ya. Kuning ya, jadi sendiri-sendiri kuning. Nah, terus kemudian kita mulainya yang mana dulu? Bingung kan Pak Ustadz?
Nggak ada soalnya directionnya mengatakan harus yang kuning dulu atau yang hijau dulu atau yang merah dulu. Ya suka-suka kita maunya mulai dari mana aja deh katanya. Jadi kalau kita mulai yang merah, kita kelompokkan, kita ini jadikan satu, kuning kita jadi satu. Akhirnya lama-lama terbentuk. Gitu. Nah, tapi serunya di situ ya menuntut sesuatu yang disiplin ya, terus menerus, konsisten ya. Jadi karena itu akan membentuk gambaran yang tadinya kita sudah idam-idamkan seperti yang di kotaknya itu sendiri. Jadi kalau lihat begitu ya seperti itu saja. Saya bilang ya pekerjaan sih sebenarnya itu menuntut kedisiplinan, konsistensi ya terus menerus ya. Rutinitas kan itu sebuah hal yang penting sebenarnya. Rutinitas, kedisiplinan, konsistensi. Jadi kalau dulu saya pernah kerja di perusahaan Jepang ya begitu. Setiap hari kerjanya sama, suruh olahraga dulu sebelum mulai kerja. Terus kemudian SOP-nya dari 1, 2, 3 disiplin banget. Jamnya mulai dari jam sekian harus ini masuk dan segala macam. Ya, itu yang menurut saya sih ya lebih apa namanya? Saya mau angkat sedikit karena yang disampaikan Pak Il masuk banget dengan dua penanya kita, ada Frendra dan Intan. Makasih Pak Il. Frendra bertanya, kalau tadi menggunakan ilustrasinya Pak Il, kalau apa yang bisa kita persamakan dari puzzle itu, kan puzzle kan kelihatan ada aturan mainnya ya. Tapi kalau orang-orang yang zaman sebagai Muslim tentunya zaman Rasulullah dulu diuntungkan sekali yang hidup di era Rasul. Ya tentunya cobaannya juga lebih berat ya Frenda. Ya saya nggak yakin kita sanggup sih. Tapi mungkin maksud dia tuh begini. Kalau dulu kan kayak gampang yang ngingetin. Ya, walaupun nggak juga ya, tetap aja ada juga orang yang kelap zaman itu ya. Sementara kita sekarang gimana? Kok kayaknya banyak sekali yang justru semakin jangan-jangan puzzle-nya distorted gitu. Yang kata Pak Iyal tadi itu. Ya, gambar yang disusun itu bukan gambar akhirat, tapi gambar yang lain. Intan juga di sini menambahkan, jangan-jangan bekal yang dibawa salah. Bawa balon yang kayaknya gede, bagus banget ilustrasinya. Makasih ya Intan. Tapi nggak ada isinya. Nah ini gimana tuh Pak? Memastikan ya gimana? Iya, Rene, ini saya coba senang banget ketika menggelitik ya kalau disebut zaman Nabi. Bener, enak. Karena ada nabinya, kalau ada apa-apa bisa langsung ngomong. Bener banget, ini enak. Tapi nggak enaknya jauh lebih banyak. Kayaknya gitu, saya coba kayaknya doang. Andai saya hidup diputar gitu, di zamannya, takutnya gue malah ngikutin Abu Lahab gitu. Takutnya saya malah yang nyambit Nabi gitu. Aduh apaan gitu. Saya mikir, aduh. Karena coba maaf ya. Golongan yang ikut Nabi itu susah, berdarah-darah gitu kan. Diusir gitu. Terus kemudian nggak punya apa-apa. Yang kayak, terus kemudian jadi susah. Itu kan jadi, aduh. Ya. Nah, kalau seandainya demikian khawatir aja, tapi luar biasa. Nah, terus nyari gimana lingkungan ini? Bener, nyari gimana? Ini penting banget buat kita untuk kemudian cari yang, kalau bahasa yang paling keren sekarang, satu frekuensi misalnya. Gimana ya menerjemahkan satu frekuensi? Agak susah juga sih sebenarnya. Tapi yang paling bener, yang kalau kemudian kita bareng sama dia, duduk bareng sama dia, itu melembutkan hati kita. Sehingga kemudian ada bahasa lain adalah ada ada remember, ada apa ya, memorizing, ada ingatan. Nggak jadi bengis ya Ustadz ya, nggak jadi kejam gitu ya, tapi lebih lembut. Jadi terutama pada orang lain. Kayak begini Rene, kita kan disuruh untuk kemudian ada kalimat yang kalau kita duduk sama orang ini membuat kita jadi ingat. Kenapa ingat? Ya karena itu filosofi zikir. Pikir itu ya harus ingat. Kalau kita disuruh mengingat, coba tolong ingat masa mudanya. Karena kita punya filenya. Coba tolong ingetin dulu waktu kerja di perusahaan Jepang. Karena pernah ada di perusahaan Jepang. Maaf. Coba inget deh. Ingat-ingat tentang kita dengan Sang Pencipta. Lalu punya file apa dengan Sang Pencipta? Wow. Punya episode apa dengan Sang Pencipta gitu loh. Wow. Punya bagian apa? Makanya kalau seandainya ada di antara kita yang kemudian senyungsupnya, lalu kemudian dengan itu malah kita jadi ingat,
Oh, berarti ini file yang lagi dibuat. Kalau kita kemudian lagi dibikin susahnya, ya maka kemudian kita buat. Seorang suami dan istri lo kemudian anniversary di berapa? 10 tahunnya ya? Atau berapa? 20 tahunnya atau 30 tahunnya. Lalu kemudian seru ya waktu kita lempar-lemparan es krim, terus kemudian kita jalan sendal hilang, terus kemudian kamu aku gendong. Itu kan filenya ada ya. Ini saya ngomongin yang lain, nggak mungkin ya Muna digendong sama Rene, nggak mungkin. Ini pasti ini bahasan yang lain ya. Pembahasan yang lain. Ini kan ada filenya Rene. Aduh ya lama banget kita nggak ketemu. Reoni yang kemudian kita dulu 10 tahun sekolah atau kuliah, memorinya banyak banget. Bilang, ya lu dulu yang sempat distrap, lu dulu yang kesemsem sama ini kan, lu yang dulu sempat nggak boleh masuk. Itu kalau ditanya, berulang kita bilang, ingat sang pencipta. Kalau bahasa kita filosofinya, zikir, ingat sang pencipta. Lah, filenya apaan? Memorinya apa yang bisa diingat? Lah, kenangan apa dirimu dengan sang pencipta itu apa? Itu baru dengan Tuhan. Atau kemudian kalau kita bilang, kita harus ingat, misalkan zaman Nabi, kita ingat dong sama Nabi. File yang udah kita buat, memori apa yang udah kita buat dengan Nabi? Wow. Memori apa yang sudah kemudian kita ingat? Udah gimana? Udah terkesan. Walaupun tidak satu era, tidak berbagi ruang dan waktu, tapi berbagi pemikiran, berbagi kesadaran, gitu ya Ustadz ya? Iya, jadi saya pengen nyampaikan gitu nih. Yang hari ini kita rasain, lalu kemudian kita ngerasa ini enak banget, lalu kemudian jadi kita, aduh alhamdulillah, terus jadi semua yang kita rasain enak sama diri kita, sama keluarga kita, terus kita mau ngebagiin sama orang lain, berarti kita sedang bikin file-file nih. Ini kita alhamdulillah, kita dikasih ini ya Bun, kita bikin, kita bagi ini ke ini, kita kasihin ke ini nih. Oh ini ada, kita kasih ke OB, kita kasih ke yang kerja, kita kasihkan ke mereka-mereka yang nyapu. Itu file yang lagi dibuat, tiba-tiba diuji, dikasih sesuatu yang nggak enak, lalu kemudian ada keyakinan di hati kita, ayo kita harus bangun, kita harus bangkit, kita ini adalah hamba dari sang pencipta yang maha kaya, nggak mungkin kita dimiskinkan, ayo itu filenya, memorinya banyak, sehingga kemudian ketika kita, maaf kalau ada bahasa akhir tahun adalah apa ya, bahasa kerennya itu kemarin baru nemu, ada istilah evaluasi, muhasabah, atau bahasa apa ya? Resolusi. Yes, resolusi, benar. Ya. Lah, ini kan kalau nggak ada memori sebelumnya, nggak ada filenya, apa yang kita bikin? Nggak pernah dirimu kemudian ngerasa bahwa ingat tentang yang maha kaya ketika kita disulitkan. Kita nggak pernah kemudian ingat dengan orang lain yang pernah ngerasa susah ketika kita lagi enaknya. Yang kita tahu adalah pas kemudian kita susah, kita berteriak dalam doa. Ketika kemudian kita lagi senang, kita lupakan filosofi doa itu. Lalu disuruh ingat, apa yang mau diingat? Apa yang mau ditetesin dari air mata ini? Nggak ada, nih. Nggak bisa. Apa yang mau diingat? Kira-kira gitu gambaran. Jadi bisa aja, ya saya menjawab ke Intan, ya jangan khawatir soal balon itu, ya karena iya kan, karena ternyata banyak sekali, nggak cuma satu benda, banyak sekali yang bisa membawa kita ke sana. Bisa aja Pak Iyal dan Ustadz lagi main golf, tapi dalam golf itu yang dilihat itu bukan bola saja atau bukan lapangannya, tapi bagaimana mengagumi kreasi sang pencipta, tentang langitnya yang terlihat indah, daun-daunnya semua, dan mereka justru saling ngobrol tentang agama. Mereka ngobrol saling mengingatkan tentang kematian, seperti yang kita coba lakukan malam ini. Kita sedang membangun file-file itu. File-file yang kadang-kadang sudah tertimbun dalam sekali, kita nggak angkat. Atau bahkan kita nggak tahu bahwa ternyata kita punya file itu. Gitu ya Ustaz? Luar biasa. Ini Coach Rene golf ya? Iya, betul sih. Akhirnya ya. Luar biasa. Jadi tahu kan sebenarnya antara golf dan saya cuma nama doang maksudnya. Ustadz, saya menghormati waktu. Ustadz hanya bisa sampai jam 9. Saya nggak mau pengawal Pak Jokowi. Betul. Jadi resah. Tolong kasih kata penutup buat kawan-kawan di sini. Sementara kita kalau mau lanjut, yang bagi ingin lanjut silahkan. Ada banyak sekali kawan-kawan di sini, ada Dima, tadi ada Pak Faisal Muzaki, ada Pak Irwan, ada Pak Iyal, ada Mas Sonson. Jangan khawatir ya, nanti kalau Ustadz udah nggak ada Pak Ukim yang akan kita muliakan.
Ya kita Pak akan Ukim angkat sering sebagai ini. sering ngasih apa sentilan-sentilan yang luar biasa di Iya. cerita-cerita. Nanti Pak Ukim harus berkisah lagi. Pak Iya. Ukim mohon izin kalau nanti saya nggak bisa ikut, tapi ntar saya mau lihat videonya. Tapi sebelum itu, hal yang menarik adalah dari hal-hal yang penting ini, semua hal-hal yang penting ini, ingat nggak kalau kemudian kita buka laptop kita, buka catatan kita, kalau kemudian kita mencatat, mengetik sesuatu yang kita anggap penting, apa yang kita lakukan? Kita langsung klik save as, save as gitu ya. Kita simpan, kita kasih file itu. Kita simpan, kita kasih file itu. Simpan. Sama. Yang mau kemudian kita ambil dari perjalanan kita yang penting-penting ini adalah file-file kita. Memorizingnya kita nih. Hal-hal yang kemudian bikin kita, buat kita, untuk kita, jadi pelajaran hikmah di dalamnya. Nah, ini file-file ini akan dibuka nanti ketika kemudian kita merasakan hal yang semirip dengan itu, maka file itu akan dibuka. Nah, maksudnya adalah ketika nanti kita pernah melalui satu ujian ini dan lolos, lalu kemudian kita dikasih lagi ujian selanjutnya, kita akan baru sadar, oh, saya pernah merasakan kesulitan dan saya pernah ditolong oleh Yang Maha Pencipta. Saya juga pernah kemudian dalam keadaan yang baik, lalu kemudian, nah, file-file ini, Rene, yang mau kita bawa, simpen. Nah, taruh ini file dengan baik, jangan sampai kena virus. Kalau kena virus nggak ngelihat ini file A, B, C, D, semuanya habis. Jangan sampai kena virus. Nah, hati-hati dengan virus. Nah, virus ini teman-teman tahu. Oleh karena itu, yang parah lagi adalah tidak ada virusnya, tapi nggak ada filenya. Karena kita nggak ngerti. Masih saja kita melihat sesuatu yang nampak, masih menghitung yang zahir, masih kita menganggap angka itu adalah 1, 2, 3, 4. Kita masih saja melihat makanan itu hanya yang di atas meja. Masih saja kemudian kita melihat segala sesuatunya yang terdengar dari telinga kita. Nah, ini yang kemudian jadi hal-hal yang bisa kita jadikan file-file yang suatu saat kita menemukan kejadian yang sama, file itu akan terbuka. Tujuannya bukan untuk file itu, tapi tujuannya ternyata untuk mengingat Sang Pencipta. Karena itu filosofi adzikru, mengingat. Bagaimana mungkin mengingat kalau Anda tidak punya nostalgia dengan yang kita. Saya pikir ini, Rene. Ustadz, doa terima kasih sebelum banyak ya. Biar Afdol doa dong. Ya, nanti biar Pak Ukim, Rene. Masa kalau udah doa ntar bubar semua orang. Ya benar juga sih. Kalau gitu, terima kasih. Kami buat Ustadz agar senantiasa sehat, dipanjangkan Mohon usia. maaf saya mengawal dulu RI1 karena ada kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.